Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. RB Leipzig versus Liverpool, Nunes 4 gol, The Reds menang 5-0. RB Leipzig versus Liverpool tersaji di Red Bull Arena. Tim tamu menurunkan hampir semua pemain inti mereka sejak menit pertama. Tim tamu unggul 1-0 pada babak pertama via gol Mohamed Salah. Darwin Nunes membukukan kue trik usai turun minum masing-masing di menit ke-48 dan di menit ke-52. Menit ke-68 dan menit ke-90. And there's Nunez who's looking for another, and he's got it. The Reds pun menang meyakinkan 5-0 atas Leipzig. Darwin Nunes jawab keraguan di markas RB Leipzig. Darwin Nunes jadi bahan olok-olokan usai tampil Wembley dalam 2 laga pramusim Liverpool. Namun klub meyakini pemain barunya itu masih baru bergabung ke tim dan butuh beradaptasi. Klub tetap mempercayakan Nunes tampil di laga pramusim Liverpool kontra RB Leipzig di Red Bull Arena, Jumat 22 Juli 2022. Nunes masuk di babak kedua menggantikan Roberto Firmino. Kepercayaan klub dibalas tunai oleh Nunes. Tidak tanggung-tanggung, Nunes sukses menyerangkan 4 gol ke gawang Leipzig, sekaligus membawa Liverpool menang 5-0. Darwin Nunes pamer skill sakti di kotak penalti. Darwin Nunes menjadi aktor utama kala Liverpool menggasak RB Leipzig dalam ajang pramusim Liga Inggris, Jumat 22 Juli. Darwin Nunes pamer skill ciamik dalam kapasitasnya sebagai penyerang tengah. Hebatnya lagi, semua gol Nunes di laga ini tercipta di dalam kotak penalti lawan. Selain itu, pemain berusia 23 tahun ini juga punya power tendangan yang baik. Hal tersebut nampak pada gol keempatnya di laga ini, di mana ia memilih melakukan tendangan keras daripada menempatkan bola ke sudut gawang lawan. Guardiola tegaskan Manchester City buru Cucurella. Pep Guardiola menegaskan timnya tengah memburu Marc Cucurella. Negosiasi dengan Brighton and Hove Albion tengah berlangsung, namun negosiasi dilaporkan berlangsung alot. Manchester City disebut tak mau mengeluarkan dana lebih dari 30 juta pound sterling untuk Cucurella, sementara Brighton teguh pada harga yang mereka pasang yaitu 50 juta pound sterling. Meski demikian, Guardiola juga berusaha untuk tidak terlalu risau jika Manchester City gagal mendapatkan Cucurella. Jika itu terjadi, ia bakal mengoptimalkan pemain berusia 19 tahun John Wilson, Brand, atau menggeser Nathan Ake ke bek kiri untuk melapis Cancelo. Tepis rumor transfer Bernardo Silva fokus dengan Manchester City. Sempat muncul kabar bahwa Bernardo Silva ingin meninggalkan Manchester City. Pria asal Portugal ini disebut ingin mencari tantangan baru setelah membela The Citizen sejak 2017. Gosip terbaru menyebut Paris Saint-Germain tertarik pada gelandang 27 tahun ini. Les Parisiens dikabarkan siap menukar Neymar dengan Bernardo. Pihak Manchester City menolak keinginan PSG ini. Pep Guardiola mengatakan timnya tidak tertarik dengan Neymar. Bernardo kini akhirnya buka suara terkait rumor yang mengatakan dirinya bakal meninggalkan Etihad Stadium. Ia menegaskan hal tersebut tidak benar, ia ingin sepenuhnya fokus menyongsong musim baru bersama Manchester Biru. MU wajib tembus 4 besar Liga Inggris 2022-2023. MU tampil menjanjikan di bawah manajer anyar mereka Erik ten Hag di laga pramusim. Performa ini memunculkan harapan bahwa Ten Hag bisa membawa MU bangkit usai melewati musim lalu dengan buruk. MU hanya mampu finish urutan ke-6 pada Liga Inggris 2021-2022. Jamie Carragher menilai MU punya kapasitas untuk bersaing di papan atas menilik dari penampilan di pramusim. Carragher menegaskan MU wajib menembus 4 besar musim ini. Hal itu akan menjadi modal yang baik untuk mengejar gelar Liga Inggris di musim-musim datang, namun Carragher juga mengatakan misi MU ini tidak akan mudah.
Tuchel senang Raheem Sterling kasih efek instan. Raheem Sterling jalani debut di laga pramusim Chelsea kontra Charlotte. Walau The Blues kalah adu penalti, Thomas Tuchel memuji permainan Raheem Sterling. Gak cuma langsung nyetel, Sterling langsung bisa jadi senjata baru di lini serang. Saya melihat 4 akselerasi di babak kedua dan semuanya datang dari Raheem Sterling, ungkap Tuchel dilansir dari Daily Mail. Itulah pembuktian darinya dan tidak ada keraguan besar dari dirinya, tambahnya. Barcelona akan kembali ke puncak. Barcelona mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Bobrok di lapangan, hancur pula di luar lapangan. Barcelona mengalami krisis finansial hingga kehilangan salah satu pemain terbesarnya, Lionel Messi. Klub Catalunya itu baru mulai menata diri lagi sejak hadirnya Presiden anyar Joan Laporta. Demi ambisi kembali ke level top, mereka melakukan perekrutan besar-besaran musim panas ini. Mereka merekrut Frank Kessie, Andreas Christensen, Rafinha, dan Robert Lewandowski. Diyakini aktivitas Barca di bursa transfer belum akan berhenti. Laporta percaya langkah ini akan krusial dalam mengembalikan Barcelona ke jalur yang benar, yakni jalur juara. Pakai formasi baru, PSG cari keseimbangan. Galtier mengungkap bahwa PSG memakai skema 3-4-1-2. Sebelumnya, Les Parisiens bermain dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Bersama pelatih Argentina itu, PSG cuma bisa meraih 1 gelar, Liga Prancis, ajang yang dimenangi PSG musim lalu. 2 pertandingan sudah dijalani oleh PSG bersama Galtier. Hasilnya, Les Parisiens memetik kemenangan atas Quevilly, Rouen, dan Kawasaki Frontale. Saat melawan Kawasaki Frontale, PSG kebobolan 1 gol. Galtier pun mempunyai catatan dari laga itu, menegaskan tim asuhannya membutuhkan keseimbangan. Juventus jawab soal kembalinya Morata. Morata sudah menuntaskan masa pinjamannya di Juventus selama 2 musim dan kembali ke Atletico. Baru-baru ini Juventus dikabarkan mendekati Alvaro Morata lagi dan harapan bisa menggait si pemain dengan harga yang lebih murah. Sinyonya tua diketahui memang sedang membenahi keuangan klub setelah dihajar kerugian akibat pandemi virus corona. Terkait rumor keinginan Juventus kembali membawa Morata ke Turin, hal itu dibantah Ari Fabene selaku direktur Bianconeri. Katanya tidak ada kabar terkait hal tersebut. Demi bisa cabut dari MU, Cristiano Ronaldo rela potong gaji 30%. Cristiano Ronaldo dikabarkan rela menerima pemotongan gaji sebesar 30%. Ronaldo hanya ingin bisa hengkang dari Manchester United musim panas ini. Dengan keputusan tersebut, Ronaldo berharap ada klub yang mau menampungnya pada musim panas ini. Pasalnya, gaji penyerang berusia 37 tahun itu terlalu tinggi dan biaya pembeliannya dari Manchester United tentu juga akan menguras kantong. Terlebih lagi, Ronaldo sudah memasuki usia senja yang tentu saja tidak akan sehebat saat masih berada dalam usia emasnya. Lebih jago dari Virgil van Dijk, Harry Maguire bek paling berbahaya di Liga Inggris. Performa Harry Maguire dalam kedua laga pramusimnya bisa dibilang cukup memuaskan, bahkan Maguire mencatatkan rekor baru setelah bermain dalam 2 laga tersebut. Menurut statement Dev, Maguire menjadi bek tengah Liga Inggris paling berbahaya sejak 2019. Pernyataan itu dapat dilihat dari akurasi umpan Maguire ke sepertiga akhir lapangan. Sejak bergabung dengan Manchester United, bek berusia 29 tahun itu melakukan 687 umpan sukses ke final third. Catatan itu bahkan jauh lebih unggul dibandingkan bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk. Van Dijk hanya mampu menorehkan 439 umpan sukses di final third sejak 2019. Resmi cabut dari Manchester United, Jesse Lingard gabung tim promosi Liga Inggris. Mantan pemain Manchester United Jesse Lingard akhirnya melabuhkan kakinya ke tim promosi Liga Inggris, Nottingham Forest. Kabar ini diketahui dari unggahan klub berjuluk The Tricky Trace tersebut lewat unggahannya di media sosial Instagram. Dinukil dari laman resminya, pemain yang sempat dipinjamkan ke West Ham United ini akan mengenakan nomor punggung 10 di Nottingham Forest. Dilaporkan oleh The Telegraph, Lingard akan dikontrak selama semusim dengan bayaran 80.000 pound sterling yang bisa meningkat menjadi 125.000 pound sterling.
Jack Grealish dinilai tak beri dampak signifikan. Ex-pelatih Liverpool, Graeme Souness, dan legenda Manchester United Roy Keane menilai bahwa Jack Grealish belum memiliki peningkatan berarti sejak bergabung dengan Manchester City. Jack Grealish mencatatkan 39 penampilan di berbagai ajang dan mencetak 6 gol serta menghasilkan 4 assist. Catatan gol dan assist-nya ini terbilang rendah mengingat posisinya dalam bermain adalah seorang winger ofensif ataupun gelandang serang. Pemain berusia 26 tahun ini gagal memberikan dampak signifikan di Manchester City seperti halnya yang dilakukan di Aston Villa. Sadio Mane sahabat gelar pemain terbaik Afrika 2022. Pemain Bayern Munchen Sadio Mane keluar sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik Afrika 2022. Kemenangan Sadio Mane tersebut diumumkan dalam seremoni penghargaan Konfederasi Sepak Bola Afrika pada Jumat 22 Juli. Mane mengalahkan mantan rekan setimnya di Liverpool Mohamed Salah dan kompatriotnya di timnas Senegal Edouard Mendy. Keberhasilan pemain berusia 30 tahun ini tidak lepas dari performa apiknya bersama Liverpool dan Senegal. Sadio Mane pun menjadi pemain kelima yang memenangkan gelar ini 2 kali beruntun setelah El Hadji Diouf, Samuel Eto'o, Yaya Traore, serta Mohamed Salah. Masuk daftar jual, bek Roma ini langsung diincar AC Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah membidik bek milik AS Roma, Roger Ibanez. Kabar ini dihembuskan oleh Il Messaggero. Media Italia itu mengklaim kans Milan merekrut Ibanez terbuka lebar. Pasalnya ia disebut tak masuk dalam rencana Jose Mourinho. Ia pun masuk dalam daftar jual Roma. Namun harganya agak tinggi bagi ukuran Milan sekarang ini. Ibanez dilego dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Laporan itu juga mengklaim Milan punya halangan lain dalam perburuan Ibanez. Bek asal Brazil itu disebut juga diminati oleh Newcastle. Sandro Tonali bahas perpanjangan kontrak di AC Milan. Masa depan Sandro Tonali di AC Milan tampaknya bakal berlangsung lama. Pemain berusia 22 tahun itu sedang membicarakan kontrak baru di Rossoneri. Kontrak Tonali di Milan sebetulnya masih sangat aman. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu masih ada sisa 4 tahun atau sampai 2026. Maka dari itu laporan yang sama menyebutkan pertemuan nanti akan membahas soal perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Ada pula peningkatan gaji. Belum ada informasi lebih lanjut ada berapa banyak kenaikan gaji yang diterima Tonali, begitu pula dengan klausul kontrak lainnya. Inter Milan putuskan batal jual Milan Skriniar. Inter Milan dikabarkan memutuskan untuk tidak menjual Milan Skriniar dengan menaikkan harga permintaan menjadi 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ini Nerazzurri awalnya merencanakan untuk menjual Skriniar sekitar 70 juta euro dan menggunakan uang itu untuk mendatangkan Gleison Bremer dari Torino serta menyeimbangkan pembukuan. Namun penundaan dalam mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain memungkinkan Juventus untuk menyerobot Bremer. Bianconeri berhasil mengamankan Bremer seharga 50 juta euro termasuk add-on. Ini mengubah pandangan mereka tentang situasi tersebut terutama di bawah tekanan penggemar yang kuat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!